Ada buktinya dia kena guna-guna. Tangan dingin, muka kenceng, pala panas. Kakinya bengkak, tangannya bengkak, sini bengkak, nggak bisa bergerak. Even dia mau pipis, Nggak bisa jalan ke toilet pun nggak bisa. mah kesini mah, Vina kesurupan. Datang soalnya bawa pisau kan. Mau diri, Oh dia Bungkus. iya mau potong. Kenapa berani ngomong bahwa ada sesuatu yang berbau mistik? Dia beres-beresin dong lemari. Ada foto dan di itu ada kertas raja sama celana dalam. Di celana dalamnya. Celana dalamnya. Pertama kali demi Allah gue lihat beginian. Coba ceritanya gimana sih sebenarnya? Raffi itu ceritanya punya anak ketiga deh. Ceritanya ya kan. Raffi punya anak yang gini. Vina ini istrinya tuh namanya Vina. Oke. Vina tuh bawa anak. Oh bawa anak. Bawa anak. Berapa bawa anak? Satu. Dari hasil pernikahan mereka berdua, anak ada lagi perempuan satu, ya kan. Nah yang ketiga nih, ada lagi nih bayi nih, ya kan. Oh iya. Sampai Yang bayi lucu. ini, yang lucu ini, yang baru sampai hampir setahun. Pokoknya itu anaknya Raffi lah, karena setiap di rumah ya udah ya biasa lah, sih dianggap anak lah, dikasih apa segala macam yang harusnya diperlakukan seperti bayinya dia. Oke. Tiba-tiba datang dong foto isinya fotonya itu Vina menikah sama laki-laki lain. Dari mana foto itu? Fotonya bisa. Saya lihat. Wah. Nah, Ini. Iya Iya. paham. nah, gimana nggak gemeteran waktu itu, Mbak? Oh ini fotonya nih. Bukan AI. Bukan. Nah itu kirain AI kan sampai kula dewa nggak mah Gue ini. merinding cuy. Nah tuh, Oke lanjut. ya kan. Terus ya foto itu dikasih nih adiknya kan yang terima pertama-tama, adiknya Raffi nih yang ketiga dikirimin foto itu, kirimlah ke aku, mah coba lihat, take a look mam. Nah ini apa nih foto gitu kan, sama nih kayak gini. Iya. Ada 3 nih, mama lihat itu siapa? Hah? Gitu kan? Jadi langsung gini, ini serius nih. Ini serius udah langsung gini nih. Iya gemeter lah. Iya kan? Antara nggak mungkin ini AI kali. Mama lihat dong, itu nggak mungkin segala macam sampai dia ini kan dari handphone. Iya kan? Ini sebelum dicetak ya. Iya sebelum cetak udah gini. Jadi ada orang-orangnya gitu-gitu yang bergerak, terus ke semuanya deh. Terus udah langsung lemes. Jangan ngomongin sama kakak dulu ya. Ini udah ngomongin kayak gini nih. Jangan ngomongin sama kakak dulu ya. Udah. Terus baru beberapa hari kemudian kita udah deh gimana caranya deh, mah harus diomongin sama kakak. Dia suka nggak suka ya emang harus kita ini. Tapi nggak mau dicek dulu kebenarannya saat itu. Ya dicek dulu ini benar nggak, orangnya ada nggak, ini apa segala macam. Nih, udah nih, emaknya nih kan Double Little 07 nih judulnya, ngalang-ngalain detektif FBI kan. Iya, udah makan asam garam. Iya. Udah gitu, ngomong dulu nih sama dia. Kak, kita makan gitu-gitu. Kak, Vina tuh selama hamil gitu kan, mama tahu nih sampai 7 bulannya gitu kan. Tapi waktu melahirkan kok mama nggak tahu. Mama belum lihat loh anak kamu udah hampir setahun. Ya kan, pertanyaan begitu dulu. Karena emang benar, Vina itu tidak pernah memperlihatkan anaknya ketemu tuh, nggak mau. Yang ketiga ini. Terus ya, adiknya mulai kasak kusuk lagi. Tahu nggak mah kalau misalnya kakak itu sekarang udah jarang lagi kerja. Padahal kan dia IO-nya rajin. Setiap bulan tuh pasti ada IO, ada dia punya toko. Kayak ada masukan terus, ya kan? Terus saya waktu ngasih ini, Kak, mama dapat ini kak, ya kan? Kerapi nih. Mama dapat ini, ada 3 foto sih. Terus dia lihat, ini lagi hamil bukan kak? Dia ngomong udah gini. Terus saya udah nggak berani ngelihat ekspresinya dia, takut. Lu pertama lihat gimana? Waduh, shock bang pasti. Lu Langsung maksudnya lihat, shock bener-bener nggak tahu. bener-bener nggak tahu, kaget gitu. Terus lu mikirnya awalnya apa? Sorry ya, maksudnya berbaik sangka dulu dong pasti kan? Pasti double check juga, nggak Iya. langsung tiba-tiba wah ngamuk yang gila, enggak. Sempet lu Diem berpikir dulu. apa gitu, kayak syuting kali? Awal-awal ngeliat set, ini benar nggak sih? Iya. Terus saya konfirmasi, di situ juga diem dulu bang, nggak bisa langsung nggak berekspresi. Tapi belum ada marah ya? Dia mah nggak Ada bisa sedikit marah, ada. udah mulai ada nih. Udah Di campur dalam. aduk Iya, tuh, iya. dicampur aduk tuh. Udah sesek belum? Udah selesai. begini bang. Sampai Badannya megang ade yang ngasih tahu langsung Del pegangin dulu Del. Takut tiba-tiba gimana kan nggak tahu kan. Akhirnya dia peluk, akhirnya tangan dingin, muka kenceng, pala panas. Akhirnya nanya pelan-pelan, dapat dari mana? Ada yang ngirim, nomornya nggak tahu siapa. Pada saat Kirim ke Dela gitu. Ke ade ya? Ke ade. Nomornya nggak tahu siapa. WA. Oke. Pada saat itu ngecek ke get contact juga nggak jelas, ditelepon, di blok udah. Oke.
Nah, tapi ujung-ujungnya akhirnya muncul juga nih ngasih tahu kebenarannya karena dia kasihan sama Oh, muncul saya, juga Bang. akhirnya orangnya. By phone tapi. Oh, di by phone doang. By phone dia mengakui bahwa betul itu kejadian, dia ada pada saat itu dan itu memang kejadian benar gitu. Dia Oke. kasih tahu tuh ada siapa aja pada saat itu tapi belum detail. Tapi dia nggak ngasih tahu siapa dirinya. Dia ngasih tahu tapi dia lu nggak boleh bongkar atau bagaimana nih? Nggak boleh bongkar. jangan bongkar. Oke, tapi Nggak dia boleh. kasih tahu tapi lu nggak boleh bongkar Nggak lah boleh ya. bongkar, akan ada lagi bukti-bukti yang akan Paham, diberikan. paham. Terus Karena lanjut. dia minta perlindungan juga karena Hmm. ini ya maksudnya kasih foto ini orang pasti nggak ada yang bisa terima lah, Bang. Iya nggak bisa lah. Ya, nggak bisa Mau dong. secara akal sehat atau secara akal ngaco juga nggak bisa. Iya. Terus Ya kemudian kan? Ya udah akhirnya nggak ini dulu tuh, nggak action dulu, tetep bingung nih harus ngapain. Terus mau bergerak aja bingung, Bang. Hmm. Aduh mau ya gue diem aja gitu kan, shock kayak hitungan orang shock gimana. Akhirnya ya udah mulai tuh pelan-pelan ngajak ngomong, keluarga ngajak ngomong, terus ya akhirnya tiba-tiba ada posting di IG. Iya, nggak sabaran kan? Nggak sabaran, nggak konfirmasi dulu. Wah, menurut- postingan apa waktu itu? Inilah langsung. Lu posting nih. fotonya? Langsung. Foto, langsung Tulis dong. apa? Tulisnya Caption. begini ya kan. Ini Vina masih istri sah dari Raffi, Oke, ya kan. oke. Artinya masih istri sah dari menantu, Oke. menantu dari anak. Hmm. Tapi ditemukanlah foto bersama pria lain. Oh, tulisannya begitu. Begitu. Oke. Dalam keadaan hamil. Terus saya minta Masa sih pendapat hamil? netizen. Awal-awal nggak tahu tuh kalau udah diposting tiba-tiba banyak aja yang nge-request, udah gitu banyak yang nelpon nih kenapa tiba-tiba, banyak yang screenshot nih bener nih lu nih ini bener ini beneran, ini bukan hoax nih katanya. Oke. Akhirnya mah itu di-upload. Iya. Tahu ibunya. Izin dulu dong. Pusing juga dijawabnya. Nah tapi sejalan dengan itu justru banyak masukan tuh Bang. Masukan. Dari temen, dari saudara, dari adik, dari bahkan teman-teman SD, SMP, SMA sampai kuliah pun ngontek. Dan temen yang kenal sama Vina selama kita deket, kita sampai nikah akhirnya begini tuh malah banyak yang dukung. Banyak yang dukung dan memberikan info. Kenapa? Info dukung apa? Gua dari dulu sebenarnya pengen ngomong nggak enak, gitu malah justru banyak yang Apa begitu. yang pengen ngomong? Maksudnya mau ngomong masalah ini? Iya, bukan pernikahan ini, maksudnya lebih ke kenapa lu sama dia gitu kan? Oh. Gitu. Oh itu kalau bisa lihat di DM tuh banyak sekali orang-orang yang mendukung gitu. Wah biar rasa tuh dia gitu. Karena dia tahu kalau misalnya selama itu Raffi tuh cuma dimanfaatin ternyata. Oh jadi arahnya lebih ke sana gitu Jadi maksudnya? dimanfaatin ibunya yang sering minta uang untuk bayar utang-utangnya. Terus Raffi dimanfaatin untuk biayain keluarganya. Tapi kamu tahu? Dia cinta banget dulu bucin gitu yang adik-adiknya tuh sampai sebel gitu loh. Kenapa sih kok kakak sekarang jadi kayak menarik diri ya dari Semenjak. Iya semenjak menikah sama ini. Dari keluarga, dari Dari teman-teman, udah nggak ini. Tapi sempat dulu ngerestuin kan? Ngerestuin ya ini menikah kan juga kita ada semuanya. Iya, maksudnya gitu. tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Waktu nikah resminya. Iya, tapi waktu dulu Vi, pertama lu kenal di mana? Dikenalin temen waktu itu. Oke, pacaran lama nggak? 2 tahunan lah ya. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada, biasa aja gitu. Tapi merasanya biasa ya. Tapi orang lain ngeliatnya nggak biasa. Tapi udah gue cuekin aja. Orang gitu. lain tuh nggak ngelihatnya biasa apa tuh? Keluar duitnya terlalu kayak, banyak. Iya, lu kayak dimanfaatin. Lu kok mau lanjut? Lu bener kan lu gitu. Pacaran kan kita cowok biasanya servis Iya. lah. Iya tapi betul. kan untuk ceweknya dong. Iya. Jadi untuk kan cewek. sampai ke adiknya, proses adiknya. Adiknya tuh seneng banget berhubungan dengan hukum. Maksudnya Adiknya. ada Yang pelanggaran proses seneng deh pokoknya yang melanggar hukum deh. Oke, cowok Ya, cowok adiknya kan Oh, lu- dia cuma berdua. pas pacaran terus dibantu. Bantu. Pas pacaran ya? Dari pacaran. Dari pacaran. Ibunya juga. Ibu dari adik yang nikah tuh juga Lu sering bantu lah. Iya, Ya, semua maksudnya lah. laki-laki lah gitu. Betul, Nah, betul. alasan lu ngebantu waktu itu apa? Ya karena Kamu belum memang nikah ngebantu aja, soalnya. belum nikah. Pengen ngebantu aja pada saat itu. Oh, kesian nih gitu kan. Oh, lu kasihan. Ini butuh dibantu nih, udah bantulah. Oke, tapi lu nggak sadar nih lu dimanfaatin. Enggak lah orang temen-temennya ngasih tahu aja juga dia udah Oh, enggak lu kecintaan gitu maksudnya. Iya, bener-bener lebih ke sana bucin ya. sampai nggak usah gitu deh. Ini sama adik-adiknya udah rencana mau liburan ke Jepang. Tiketnya sampai angus nggak jadi berangkat tuh gara-gara tuh Vinanya tantrum. Dia modelnya gitu punya senjata pamungkas, dia tuh tantrum, pingsan, Masuk rumah kesurupan. sakit. Masuk rumah sakit. Oh, itu caranya begitu. Iya. Dan dia kan orang luluh. Tapi yang paling lu suka dari dia apanya? Ya awal-awal sih pasti orang ngasih lihat tampilan terbaik ya, dari fisiknya, dari
baiknya dari Fisik lu suka lah. Nah, fisik. Bayinya Ngomongnya lebih. bayi apa nih? Ngomongnya tuh lemah lembut. Ah, Kelihatannya sama anak tuh ngayomin, ternyata terbalik. terbalik. Justru ngurus anak dari awal tuh gue sampai anak bawaannya dia tuh yang nyebokin gue dulunya bang. Lah, dianya? Jijik. Jijik. Oh. Kalau Itu- nggak sama neneknya nungguin gue pulang kerja. Kalau lagi kan gue dulu ada toko, punya agensi juga, ada IO juga. Itu toko belum tutup, diteleponin, lu pulang dong nih, anak pampersnya udah mau kering gitu loh. Kenapa nggak lu yang nyebokin? Jijik. Nggak pernah. Mungkin dalam tahunan itu sampai umur 5 tahun baru 2 kali 3 kali lah dia nyebokin. Itu juga karena kepaksa banget itu. Oke. Jadi kita udah dapat nih ya dasarnya ya. Ini kan saya tidak bisa menilai satu sisi ya. Betul. Iya. Nanti kan kita juga nilai dari sisi Iya. sana gitu. Betul. Nah, intinya setelah itu akhirnya lu dapat info-info dari teman-teman lu, tindakan apa yang lu lakukan? Dulu pernah coba komunikasi, tapi emang sulit ya untuk komunikasi karena mungkin dia juga udah kecium, mungkin ada bau-bau ini nih, ketahuan ini. Akan kebongkar. Sebelumnya sih padahal belum Tapi tahu. udah tahu belum ini kejadiannya kapan? Kalau dilihat dari hamilnya sih ini hamil besar ya, kira-kira 2024 akhir lah. Karena anak itu yang ketiga lahir itu Desember, Desember 2024. tanggal 6 Desember 2024. Yang awalnya dia bilang bakal lahir tanggal 17. Ternyata Tapi tinggal cepet. serumah kan? Serumah. Pada saat itu serumah. Terus lu pikir itu anak lu, maksudnya gimana nih? Gue main blowing soalnya. Nah makanya sebelum Iya, ini coba belum dulu. ada nih, belum Iya, ada iya, nih. Iya, oke. Itu anak belum ada nih. lahir di keluarga kita dengan anak lahir. Ya udah iya. itu gua anggap anak gua gitu. Walaupun waktu itu kan sempat dititipin ya di bude ya, dia bilang ya udah. Bukan lu anggap, lu yakin itu anak lu dong pasti harusnya gitu. Pasti. Ya ini anak lu. Iya, gua ya seperti anaknya gua cebokin, gua Iya, tetap iya, cebokin. saat itu Iya, anak ini iya, anak iya. gua nih, gitu kan? Itu tiga anak gua ngecebokin, Bang. Oke. Ya udah itu anak gua set. Oke, kita selama setahun ini kan mulai renggang tuh, dia mulai bilangnya kerja tapi nggak pulang. Awalnya oke, gua itu ya udah nggak apa-apa kalau kemalaman nginep ya di rumah si ini, dia bilang gitu. Karena gua juga kenal temennya kan. Dia kerja apa? Dia online shop. Oke. Dia bantuin temennya, dia adminnya, temennya yang live gitu Oke. kan. Sampai malam nih, ya udah deh nginep nggak apa-apa. Sekali 2 kali keterusan kebiasaan. Keenakan dia. Nggak ada Keenakan. izin. Oh, jarang pulang Jadi jadi. jarang pulang tuh. Selama hampir setahun itu. Nah, tiba-tiba 2 bulan 3 bulan belakangan itu sekitar November ya kurang lebih ya, November tahun lalu nih. Itu dia tiba-tiba bilang, "Nih lagi di Kalimantan." Hah, ngapain? Di Tiba-tiba. Kalimantan. Tiba-tiba nelpon di Kalimantan. Udah sempet nggak pulang sekitar seminggu lah kurang lebih tuh ya, apa lebih dikit ya. Di Kalimantan. Ngapain lagi berobat nih? Kayaknya gue diguna-guna. Badan keluar beling semua. Hah? Lu ngapain? Ngapain orang lu gitu kan akhirnya. Enggak lah kata. Sekalian kerja di sini. Kerja apa? Mau tahu aja, saya tutup langsung gitu kan. Lah kok begini ya? Kok gitu komunikasi? Oh, kan nggak aneh. Komunikasi udah mulai begitu tuh. Nah, Tapi mama belum tahu. Belum. Baru tahu sekarang nih. Ini baru tahu. Oke, lanjut. Adek belum bongkar ini nih. Oke. Terusnya pas libur kemarin kan anak 2 orang tadinya sama gua tuh Bang ya. Yang pertama sama kedua ya. Yang satu kan dibilang di budenya. Tiba-tiba diambil ya dalam kutip culik lah, orang ngomongnya cuma sehari 2 hari katanya. Tiba-tiba nggak dipulang-pulangin. Wah, Nenek dari mungkin itu, ibu. diambil dari sana. Mungkin adek mikirnya ya tinggal berdua doang nih di rumah nih, ngapain gitu ya. Mungkin saatnya dibongkar gitu kali. Oke. Begitu lihat foto, wah itulah yang tadi sempat shock. Tapi lihat kok perutnya Lagi nggak gini, ini ya, lagi apa? nggak proporsional ya. Iya, nggak proporsional iya, maksudnya iya. kan? Kelihatan melendungnya, wah ini ngaco nih, ada sesuatu nih pasti nih. Ah. Nah disitulah, udah gitu dibisikin lagi, kok nggak mirip sih kak? Oh, jadi curiganya ke itu Iya. si siapa namanya? Ya namanya siapa tuh? Anak lu yang ketiga. Dia nggak rembuk, anak yang kedua berembuk namanya siapa, yang ketiga dia sendiri yang namain. Dia namain apa? Safia siapa gitu. Nah, pada saat dia hamil, Heeh. itu kalian masih bareng kan? Masih normal sampai ketemu nyokap kok umur 7 bulan. 7 bulan kehamilan. Hamil 7 bulan. Pas dia ngasih tahu, pas dia hamil dia ngasih tahu lu dong. Pasti. Iya. Tahu. Aku Iya. hamil nih sayang. Iya. Akhirnya Aku hamil. Iya. si anak kedua punya adik nih. Punya adik nih, gitu. Seneng. Malah waktu ketemu kan, Waduh, senang. nih cucu mama yang ini nih lebih aktif nih. Sempat ada gitu. kata-kata itu malah tuh. Tapi lu yakin hamil itu saat itu? Wah, iya memang anak gua nih karena ada suami istri gitu. Iya. Iya, ada. Kayak umumnya aja. Iya, tapi tunggu. Gimana? Tunggu maaf banget nih. Iya. Ya Allah. Dia lahirnya bulan apa? Desember. Desember tahun 2024. Oke, 2024 nih anak ya lahir. Hmm. Oke. Hamilnya itu di bulan Desember. Hamilnya
Ya mundur sekitar 9 bulan. 9 bulan, berarti di bulan Maret ya? Maret lah, Maret. lebih Maret. Nah, Nah, sebelum Maret ada dong. harusnya. Wajar nih anak Wajar. gua nih. Tapi caranya dulu, Nah, tanya iya, dong, pada tanya saat dulu itu, caranya. Kenapa dia semangat Hot banget bikin banget. adek? Ayo Yuk, kita bikin apa adek buat jadi, Nara kayak yuk, apa gitu. jadi gitu. Lu nggak sempet curiga waktu itu? Enggak. Dia ngajakin mulu tuh. Kirain libidonya lagi Iya, tinggi biasanya nggak kali, terlalu ya kan? nggak seperti itu gitu. Ini lebih lah gitu. Tinggi Lebih tinggi. setiap hari. Ya hampir. Oh. Sampai jadi lah intinya. Paham. Kecurigaan itu datang dari situ. Oke, lanjut. Mm-mm. Oke, berarti ini fotonya lu curigain di antara waktu itu. Iya, mungkin udah Timeline-nya. isi duluan, makanya gebu-gebu banget. Oh. Terus juga kan kehamilannya dibilang tanggal 17 awalnya. Ini Iya. mundur. Nah, Apa kelahirannya? Harusnya Kelahirannya kelahiran tanggal 17. 17 Desember. Ini tanggal 6 udah lahir. Udah Kasian lu. lahir. Lu sempat nelpon dia nggak masalah foto ini lu nemu nih? Belum, itu udah keburu. Yang dibilang Kalimantan. Oh, dia udah di Kalimantan tuh. Dihubungin juga jawabannya ngawur. Oh, jadi dia bilangnya lagi kena guna-guna. Iya, lagi gitu. Ada buktinya dia kena guna-guna. Nggak ada itu ceritainnya Omongan dia. aja, omong-omong aja. Aduh, kalau misalnya orang nih ketemu sama dia jatuh cinta karena dia ngomongnya pinter, halus, lembut gitu. Terusnya orang yang kayak kasihan, selalu begitu. Oke. Ini pertama ke dia tuh pasti begitu. Pasti kayak percaya. Ditambah lagi nanti dia yang tiba-tiba dia kodamnya datang atau nggak neneknya datang Oh, kesurupan. tiba-tiba suka kesurupan gitu. Iya, Nah, itu salah satunya. lu kan kontak terakhir cuman dijawab begitu. Lu nggak coba kontak lagi atau WA? Cuy, gue pengen ngobrol serius nih, gitu. Malah yang gue dapet tuh malah hinaan, cacian, makian. Akhirnya gue belum baca semua, udah gue blok, udah males nih. Kok dia hina lu? Iya, dibilang gue nggak ngasih nafkah, KDRT lah, nggak peduli sama anak, perlakuannya nggak baik. Lu nggak kasih nafkah? Lu kasih nafkah nggak dia? Gimana nggak kasih nafkah, Bang? Oh iya. Tadi yang udah banyak itu aja. Iya, ini kan gue cross check. Iya, cross check, kan? iya. Lu ada DRT nggak? Tetangga bisa ngomong deh, semua orang bisa ngomong. Oke. Teriakan gue aja nggak ada kayaknya. Lu ngurusin anak nggak? Masih ditanya, Iya, Bang? oke. Tiga-tiga Jadi juga kan nyemok iya, ya. oke. Berarti kan lu Iya. meyakini bahwa gue ngelakuin itu dan bisa dibuktikan Betul. gitu. Berarti apa yang dituduhkan ke lu, ini arahnya kemana nih? Iya, biar Kan gitu apa? kan? Nah, dia lu tangkap arahnya kemana waktu itu? Arahnya itu dia sebenarnya pernah bilang, kita ini udah nggak cocok sebenarnya katanya. Kita bikin perjanjian cerai aja sebelum cerai beneran. Katanya. Maksud tuh apa ya? Kayak gitu. Sama gue juga bingung tuh maksudnya apa itu. Sampai 2 kali dia minta kayak gitu. Maksudnya apa? Buat apa gitu? Kalau mau urus ya urus kalian gitu. Oh iya. Kalau Ngapain urus bikin kalian, itu, kan? ngapain bikin perjanjian apa? Dan surat nikah itu dua-duanya dia yang pegang. Buku nikah. Buku tuh. nikah. Yang biru sama merah tuh dua-duanya dia yang pegang. Kan harusnya kan suami istri kan. Satu-satu kan harusnya kan. Oke. Ya udah begitu sempat waktu gue minta, ya di sini gue pegang satu dong, buat apaan? Lagi diproses katanya. Proses apaan? Pada agama mana prosesnya? Ini anak ngaco Bang. Makanya gue susah lah komunikasi sama dia, udah gue blok aja. Kalau ada urusan apa ngomong aja sama lawyer. Kapan mulai berubah? Setahun terakhir lah. Setahun terakhir ya? Setahun terakhir. Kenapa dia berubah waktu itu? Nah mungkin ada namanya nanggung kebohongan ya Bang ya. Pasti ada aja sifatnya yang dari dianya mungkin ya. Namanya nanggung kebohongan, nyari alasan, bikin kebohongan, nimpa pakai kebohongan lagi, jadi ngaco juga akhirnya kan. Iya, tapi kan pasti, maksudnya gini kan, lu pacaran baik-baik aja ya? Baik-baik, Habis itu tuh nikah setahun baik-baik aja gitu lebih kan? dari setahun malah Nah, baik-baik lu aja. nikah total berapa 6 tahun. 6 tahun. Nah, di tahun ke-6 nih, mulai ada perubahan Iya. kan? Lu coba evaluasi nggak apa ya yang mungkin bikin dia berubah gitu? Apa kurang nafkah kah? Apa kurang perhatian kah? Kan pasti ada lah, kita bisa evaluasi gitu ya. Gitu, ada nggak lu evaluasi ke sono? Evaluasi waktu itu sempat bertanya sih, ini gimana sih maksudnya kok dulu jadi jarang pulang, terus ya, iya katanya gue kalau di rumah tuh anak-anak kalau kemalaman nggak enak sama anak-anak, masa alasannya kayak gitu sih, lu pulang-pulang aja lah gitu loh. Raffi itu tiba-tiba jadi sering sakit. Sering sakit itu yang kita lihat nggak biasa. Kakinya bengkak, dua-duanya loh. Tangannya bengkak, sini bengkak, nggak bisa bergerak. Jadi kalau misalnya dia udah dalam keadaan, kita bilangnya serangan. Kalau udah ada serangan, Raffi cuma diem di tempat tidur. Even dia mau pipis, dia nggak bisa berdiri. Jadi pakai ember, pakai apa? Ya pakai ember, nggak bisa jalan ke Nggak toilet bisa nggak bisa.
Oh ini yang dimaksud dia kena guna-guna dugaannya. Dugaan ya. Iya. Dugaannya dia kena guna-guna Nggak ada gitu. buktinya. Ntar Oh iya, gue penasaran tuh. Oke. Terus kemudian lu jadi sering sakit-sakitan 1 tahun belakangan gitu. Betul. Oke. Nah kemudian setelah lu cek itu sakit ke dokter pasti cek dong. Pasti, udah. ya. Dokter bilang apa? Ya ada asam urat, ada darah tinggi, dia bilang kayak gitu. Tapi itu kan udah ditanganin ya pakai obat ya. Iya. Juga pola hidup kan juga mulai dijaga lah, makanan-makanan yang memicu udah dihindar-hindarin gitu. Oke. Tapi tetap aja. Dan Begitu cek Raffi dulu lagi nggak ini segini loh, Raffi. udah turun Apanya? kok katanya. Badannya nggak segede gini, Raffi. Iya, aku lihat fotonya, videonya. Iya, Raffi Apa tuh yang nggak terjadi sama segitu. lu? Tiba-tiba deg 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 deg. Iya. Adik-adiknya Kuladewa kan tau sendiri kan dia olahraganya. Iya. Gua, ayo Kak kita ini dulu kan main bola futsal bareng, softball bareng. Ya kan sekarang yang cuma kayak ya ampun kakak, mah lihat dong kakak suruh ini kayak suruh ini suruh diet kayak dia udah didietin aja dia tetap bengkak. Nah, waktu dulu lu nikah sama dia gitu kan, everything fine-fine aja. Fine. Tiba-tiba lu nggak ada, maksudnya ada hal yang mencurigakan gitu di 5 tahun belakang sebelum 1 tahun terakhir. Nggak ada. Fine-fine aja kan? Fine-fine aja. Nah di tahun ke-6 itu dia mulai berubah istilahnya kan Mulai berubah, begitu. tuh. Lu nggak dapat jawaban apa-apa berarti? Wah, bertanya-tanya sendiri aja bang. Gue nggak pernah mau konfrontasi karena apa? Karena gue ngejaga biar suasana kondusif. Karena gue nggak mau lah tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk, tiba-tiba dia teriak-teriak di depan anak-anak. Pernah soalnya. Pernah soalnya. Nah, Sering gue apa hindarin itu. Selalu Pernah orang kejadian nih Raffi, mah kesini mah Vina kesurupan. Oh Anak-anak. kesurupan. Iya, Vina kesurupan. Datang soalnya bawa pisau kan. mau diri dulu Kadang-kadang dia suka ceritanya. bundir-bundir gitu ngancem-ngancem. Dia mau bundir. Iya, biasa ada pokoknya dia Bom pisau. Iya, potong. Pernah? Pernah. itu Darah. sering. Nggak nyampe berdarah. Dia sering begitu, tapi kan dia udah ketakutan kan. Iya, gitu. iya, Kan iya, anak iya. ada gitu anak-anak masih kecil. Di depan anak-anak. Anak. Dengan anak-anak, mah tolong mah, makanya datang dong cepet-cepet kan. Gendong yang Nara, yang kedua itu anaknya. Terus siapa sih pegang gini, dia kenceng Raffi, dia udah cakar-cakar tuh kaki lah apa gitu-gitu. Terus dia ngedeprok. Ngeliat kan langsung ngeliat gitu kan. Tetangga pada datang, jangan ribut di sini kalau mereka pada gitu. Kayak iya. Sambil megang ini, gini loh, kayak kita diem loh. Bukannya nendang yang gitu. Iya. Kalau tendang mati dong langsung ya kan anak orang. Iya. Cuma gini karena lagi megang anaknya. Gitu, Terus baik. diam, itu tetangga pada datang. Jangan berisik, kenapa sih gitu? Selesaiin aja pelan-pelan gitu. Terus itu beritanya, saudara-saudaranya nelpon ke Raffi, mamahnya kamu kenapa nendang katanya. Sampai dia masuk rumah sakit Pingsan masuk rumah sakit. Nggak ada pingsannya nggak ada bapak. Oh, jadi ada narasi jadinya. Iya, dia suka bikin kayak begitu. Padahal nih anak lagi digendong, dia ribut apa sih? Kan takutnya dia main tusuk-tusuk aja tambah anjing. Pegang pisau beneran? Iya. Oh. Dia kalau pakai pisau tuh emang membabi buta tuh gila. Tantrum itu suaranya, aduh kalau suaranya tuh emang bener-bener yang kalah laki juga. Cuma yang gue penasaran dia kenapa? Karena 5 tahun pertama itu oke-oke aja, ngerti kan? Dan nggak ada jawabannya nih kita dari tadi nih, ibaratnya gitu kan ya. Yang ada cuma kesurupan doang tiba-tiba gitu. Memang Raffi selalu jantung mulu jawabannya tuh memang nih orang kok makin susah diajak komunikasi ya, nanya kejelasan aja nggak jelas gitu. Dia nggak Terus suka apa yang mau kalau Raffi kerja. ditanyakan? Dugaanmu? Emang iya, karena apa? Semua nomor telepon teman-teman yang bersangkutan dengan pekerjaan dihapus sama Vina dari handphonenya. Kenapa kok aneh? Maksudnya kan orang. Nah, terus setiap dia mau berangkat kerja, ya itu tiba-tiba yang dia nggak bisa jalan. Mah kenapa ya ini bengkak, mah ini bengkak supaya gitu. dia nggak. Keluar. Oh, Cuma maksudnya ngejagain begitu. anak aja udah. Sampai ke tetangga-tetangga tuh ngomong, saya tuh ngelihat ada sesuatu sama Pak Raffi gitu kan. Istilahnya orang lagi sakit suruh jagain anak katanya. Dia padahal mereka tahu Raffi di tempat tidur aja nggak ngapa-ngapain, nggak pernah ada suaranya. Tapi kan tetangga itu kan ngelihat anak-anaknya yang suka habis lagi main sepeda keluar, lagi sakit-sakit jalan yang lagi begini-begini aja dia nganter jemput sekolah anak itu yang pertama. Kasihan gue dengerin lu beneran gitu. Itu yang gue lakuin karena ya itu buat anak lah, maksudnya anak harus sekolah ya gue anterin kayak gitu kan. Iya maksudnya. Anak butuh makan gue yang masak, gue masak dari benar-benar belajar masak. Jadi pas sakit, pas dokter bilang cuman sakit begini, tapi kok gue udah nggak makan ini masih sakit, sempet ke orang pintar nggak? Justru disaranin sama kiri kanan, udah ada yang salah. Oke. Dan beberapa orang yang nyaranin, nggak cuma satu, beberapa lah. Terus? Masa sih, kan gue skeptis ya untuk urusan begitu sebenarnya. Iya.
kan nggak semua orang bisa nerima. Enggak lah, nggak ada apa-apa kok, mungkin emang salah makan kali kemarin. Begitu dicek ke dokter udah pada turun tuh semua, tensi turun, asam urat turun, tapi kok masih begini katanya. Begini tuh apa? Masih kayak kambuh gitu, kayak ini sakit sampai nggak gitu bisa yang tadi nggak bisa bangun. Kok Sampai nggak bisa bangun Nggak gitu. bisa bangun. bengkak itu kaki tuh Bengkak bener-bener kakinya. kaki. Ada fotonya? Nggak di Nggak foto, sempet- kakak nggak 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 sempat foto ya? foto. Oke, terus kemudian akhirnya apa? Dari mana lu dapat jawaban tentang kondisi lu? Ya sempet nanya akhirnya, iya nih kayaknya ada nih, tapi ya belum diurus Disembuhin. bener-bener, belum disembuhin bener-bener Oh, gitu. si orang pinter apa? Ustadz kan? Teman-temannya aja, Baru teman-teman aja, nyaranin aja menyarankan gitu kan. Kita mau apa sih? Fasdu lah, ada yang bilang diruqyah lah, apa segala itu belum kita jalanin gitu. Oke. Nah, terusnya kenapa berani ngomong bahwa ada sesuatu yang berbau mistik? Jadi pada saat kemarin Raffi kan panik dong, Beres-beres. ya kan? Dia waktu di rumahnya beres-beres. Kak, nginep dulu deh sementara di rumah mama. Takutnya kamu kenapa-napa, ya kan? Bawa aja udah Nara, bawa aja. Kan dia cuma berdua tuh, tinggal berdua. Ke rumah aja. Dia beres-beresin dong lemari, ya kan? Ditemukanlah dong ada foto, ya fotonya itu Vina sama laki-laki yang nikah. Yang ini? Nah, dan itu ada kertas. Kertasnya itu kertas yang ada tulisannya apa sih istilahnya raja tuh. Bu, ngurinding. Iya, jangan megang, nggak ada yang berani megang. Oh, itu tuh. Kayak gitu. Katanya sih pemikat atau apalah sihir apalah gitu-gitu. Tuh. Ada namanya, binnya, bintinya. Kalau megang gini bisa kena nggak? Bisa nggak sih? Bisa nular nggak sih? Dia mau cek aja dia. Coba. Mana kemarin? Hati-hati ntar langsung ke ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang. Iya. Oke. Kan ada namanya dong. ya kan? Iya, nggak boleh Terus dibaca, nggak enak ya. nggak enak kan? Nggak Terus apa-apa, apa? di bip aja deh. Tapi nih emak nih si emak kepo ini Iya. yang the little 007 ini. Oh, ini Vina ya? Iya. Vina. Kita sama cowoknya itu. Oh, yang sini. ini? Iya. Oh. Ini apa nih? Itu tulisannya, Iya, tulisan ini- itunya. Oh, begini doang nih? Sepasang itu di dalam plastik kemarin. Sama celana dalam. Tulisannya begitu juga. Maksudnya cadel? Celana dalam laki. Ada cadel lagi. Ada celana dalam Ada laki coret-coret. juga. Kemudian? Terus ada tulisan kayak gitu-gitu Di juga. celana dalamnya? Di celana dalamnya. Oh. Ada, maksudnya Sama? tadinya campur gitu, tapi banyak lah di celana dalam itu. Apaan ini? Ini huruf Arab bukan? Iya, kayak huruf apa sih istilahnya raja. Raja. Raja tuh kayak sihir apa gitu. Raja. Ada yang ada yang bisa baca? Kalau bisa baca sih ada yang bisa baca nggak? Enggak, lu ada nanya orang ini bacanya apa gitu? Ada yang bisa baca itu pemikat kayak sihir gitu. Gitu. Nah, gitu loh. Makanya kenapa akhirnya boleh Pertama dong. kali demi Allah gue lihat begini. Nah, dan coba pakai celana dalamnya loh. Celana dalamnya orang ini diduga. Iya Diduga dong. iya. Karena kan Awalnya dia, kirain celana dalam adenya lagi di Prodeo. Masa celana dalamnya di sini? Terus lanjut. Dah akhirnya kita berpikir dong, misalnya kita ngomong nih ya, dia bisa melakukan itu sama tuh laki-laki, gimana sebelumnya dong? Dugaannya jadi ke sana. Jadi ke situ ya. dong. Makanya kenapa dia penurut, kenapa dia kecintaan bener, kenapa sampai meninggalkan kita yang keluarga kompak ini gitu kan, sampai dia bisa ngebelain keluarganya si istrinya dulu. Berarti gitu. Mama sama Raffi pernah ribut dulu gara-gara urusan ini, enggak? Atau kamu lebih ngalah aja udah? Kita sih nggak pernah ribut ya. Lebih nggak banyak cerita sih. Nggak, dia nggak ini dipendem semuanya sendiri. Tapi aslinya anakmu yang ini emang jarang cerita atau? Jarang cerita. Oh, memang. iya. Dia Oh, sangat iya. orangnya yang ya, Jadi kebungkus di situ ya? Iya, tapi adik-adiknya tahu sendiri Kula Dewa kan ada Hitlernya segala kan tuh ya kan. Nah, jadi dia yang, kak, dia kasih semangat juga ya. Udah mama udah ini sekarang udah speak up, kakak harus maju, jangan mundur. Sempet loh kemarin galau mau mundur karena kasihan. Apa sih ada rasa kasihan? Sempet mimpi lagi berhari-hari mimpiin dia mulu. Apa karena dia ini hatinya terlalu baik, jadi gampang masuk ya? Bisa jadi karena Ada yang teman-teman bilang sendiri gitu juga. ngomongnya begitu. Iya, karena baik kan, berempati, Positif. masuk gitu, Iya. kan? Gitu. Masa lucu, dia nggak suka kepala ayam, masaknya kepala ayam, ceker ayam, dia kan geli. Lu makan? Enggak. Enggak lah, udah dia Lu makan sayur aja deh dia bilang gitu. Oke. kan apalagi kakak bilang kadang-kadang suka ada asam urat kan, itu nggak boleh yang kayak gitu-gitu. Berarti yang paling parah cuman nggak bisa gerak gitu ya? Berapa lama itu nggak bisa gerak? Bisa ada yang sehari, ada yang sampai 3 hari. Nanti hilang sendiri. Hilang diri. Sempet nggak nanya cross check ke ibunya dia? Bah, Kenapa?
Ini ya sebenarnya intinya tuh ya, buah jatuh sepohon-pohonnya. Jadi ibunya sendiri sebenarnya melakukan hal yang sama dan susah diajak komunikasi. Ibunya pernah nih jemput anak-anak karena si Vina itu nggak suka anak-anak Raffi mau kerja. Anak-anak dititipin ke rumah karena apa? Rumahnya dekat cuma beda 10 menit. Oh, rumahnya dekat. Iya, kita rumahnya dekat, beda 10 menit. Dititipin anak. Si Vina nelpon. Anak-anak di mana? Di rumah mama. Pulang, pulang. Itu pakai kedengeran, nggak pakai speaker, kedengeran. Pulang. Kalau ngantar nyokap gue yang jemput. Kenapa begitu? Dia nggak mau, pokoknya anak-anak ada di rumah. Nah, pernah lagi denger nih dari temennya juga. Tahu nggak Tante si Vina pernah ngomong katanya ke aku. Nggak suka kalau main ke rumah mamahnya Raffi. Suka mintain duit. Hah? Mintain duit? Seberapa banyak sih duitnya dia? Kalau minta. Oh, jadi kamu kesannya suka mintain duit. Mintain duit. Dia ngomong ceritanya begitu. Emang ini anak nih mau pinter banget. Oh, jadi ada narasi yang dibangun. Yang dibikin begitu. Jadi kayaknya nggak mungkin ya mamanya Raffi. Padahal cakep loh anak ini. Lumayan loh istrimu. Masih istri kah? Masih lah. Masih ya? Kan belum cerai ini. Jadi rencananya mau pisah? Ya harus, karena nggak ada yang bisa dipertahankan juga. Masa seumur hidup harus ngebayang-bayang mukanya yang ketiga ini nih. Tapi maksudnya ini kan belum terkonfirmasi ya dari dianya gitu. Nah sekarang dari kejadian terakhir lo telepon itu kapan? 2 bulanan lalu. 2 bulan lalu. Sampai sekarang ini nggak ada komunikasi nih? Kalau ngebloknya sih ya baru-baru belum ada sebulan. Iya. Berarti sebulan ini belum ada komunikasi? Nggak ada. Terus akhirnya siapa yang mutusin laporin? Aku lah. Kenapa akhirnya kamu putuskan laporkan? Kenapa? Karena waktu pas ini pertama kali diposting, ya kan terusnya rame tuh, ya kan rame banyak komen apa segala macam. Ada satu DM masuk pakai nama ngaco lah, fake account gitu, pokoknya akun bodong lah istilahnya. Terus ya, tolong hapus mah, tapi masih manggilnya mah. Tolong hapus mah yang di postingan itu, karena mama nggak tahu apa yang dilakukan anak mama ke aku gitu. Oh, nih perempuan kurang ngajar banget, bahasanya arogan banget. Tolong hapus mah, karena itu ada pengancaman lagi, karena akan bisa merembet ke anak-anak mama yang lain. Kalau misalnya mau buka aib sama-sama, maksudnya bisa dibuka ya aibnya anak-anak. Karena apa? Aku pernah ketemu sama Ilham, adiknya dia, katanya di karaoke. Kenapa emang karaoke? Iya itu urusan masing-masing. Urusan laki-laki. Kita mah itu bukan aib gitu kan. Jadi dia nulis itu ketemu di karaoke anaknya mama gitu kan. Jadi Ilham ini ceritanya mau dibongkar. Mau dibongkar. Udah nikah Ilhamnya? Ilham udah. Oh jadi ceritanya dia ada main-main nih karaoke nggak beres gitu. Dan emang iya bener. Emang ada lagi ke menantu nih ke istrinya Ilham. Ada lagi DM. Kalau Ilham tuh pernah ke karaoke gitu. Oh, dilakuin gitu. Dilakuin, dicuekin. Jadi dugaanmu itu dia. Dia. Besar kemungkinan. Iya, itu dia. Itu yang membuat. Bikin jadi ini orang kurang ngajar banget, udah salah. Lu ngaku lo ajakin ketemu minta maaf, akui kesalahan lo. Atau enggak gimana kek cara penyelesaiannya. Ketemu nyelesain gitu. Penyelesaiannya ya udah aku mau minta cerai deh apa segala macam harusnya. Ini kan enggak pakai ngancem segala. Lu siapa gitu. Udah deh langsung Kak laporin. Nggak bisa kayak begini. Ya, Gitu. berarti kan ini kan masih secara dugaan ya jadinya semua ya. Tapi kan ya keterangannya tadi menguatkan lah ya. Nah, laporannya apa? Nikah siri. Zina. Nggak masuk zina. Kalau bisa nikah zina hukumannya sebentar, nggak sampai setahun. Jadi kita masukinnya nikah siri. Nikah siri pasal apa ya? Pasalnya 402, 403. Oh, ada ya? Ada. Yang itu kan sekarang kan lagi nikah siri kan baru tuh. Apa ini KUHP baru. Ini kebalik-balik loh. Biasanya yang cowok yang mengkhianati si... Poligami. Iya. Ini namanya poliandri. Poliandri ya? Iya, dan itu nggak boleh. Secara agama aja itu haram hukumnya. Kenapa? Ini kalau kayak begini siri ya? Siri kayaknya. Karena kalau misalnya orang yang benar kan begini nih. Bangga dong ngasih buku nikah, ya nggak? Ya kan? Kenapa dia nikah siri ya? Karena siri itu artinya sendiri kan rahasia. Sembunyi Rahasia. Artinya. Jadi sesuatu kan yang bisa, disembunyi. bisa aja nggak perlu nikah kan? Ngerti kan maksud gue? Iya. Iya kan? Tahu nggak kenapa? Ini. Karena diduga laki-laki ini juga masih beristri. Oh, dugaannya. Dugaannya. Jadi karena ada namanya dia di situ, ya kan? Ada bin segala macam. Ini si Mak Double Little 07 ini ceritanya. Lari dong ke IG, iya kan? Nemu dong. Beliau? Iya, sama nih sama fotonya, ya kan? Screenshot dulu foto-fotonya. Ada bininya? Ada bininya. Ada. Cek. Follow. Oh, follow. Follow. Pakai fake account? Enggak,
Langsung. follow, Terus? hilang akunnya. Oh. Akunnya hilang. Tapi ada beberapa, kalau misalnya kita nge-tag namanya dia, itu keluar karena mungkin temennya dia pernah nge-tag dia gitu, itu keluar. Nah, wah ini dia nih temennya, ada lagi nih temennya, langsung DM ke temennya. Terus dijawab, Bisa tolong nggak ini bisa tolong saya mau ketemu dengan laki-laki ini. Kasusnya apa? Dia nanya kasusnya apa? Karena dia menikah dengan istri anak saya yang masih sah. Kaget dia? Enggak, dia lama jawabnya. Cuk. Temennya nih? Temennya. Oh, saya sudah lama nggak ketemu. Okay. Lo kalau udah lama nggak ketemu, lo ngapain nanyain kasusnya apa? Gitu kan. Iya. Nih udah berapa juta baca skenario masih aja di orang masih jadi cicak, udah jadi buaya gitu istilahnya kan. Akhirnya dapat informasi nggak tentang beliau? Iya. Tapi itu di tahun 2024-nya ya. Dia sebagai ketum di salah satu pengurus di salah satu partai. Bukan partai. Asosiasi penyedia. Organisasi. Oke, ketum di situ. Ketum situ. Terus istrinya dicari tahu nggak? Itu bukan di Lampung. Istrinya ada di Lampung. Profesi atau apa? Nggak ada. Itu dia karena nggak memunculkan profesi istrinya. Jadi dia juga dia orang yang ini sendiri aja. Jadi dia cuma. Berarti orang berduit? Kelihatannya. Pengusaha. Tapi mungkin kayak ada partainya juga deh kayaknya. Nggak tahu. Nggak ada di salah satu itu nanti ya. Iya. Ya, nanti. Terus ini apa? Pengusaha kah? Iya. Pengusaha. Provider gitu ya. Provider internet. Internet. Oke. Jadi kira-kira dia tahu nggak ini kalau sudah punya suami orang ini? Nah itu dia. Nah pertanyaannya kan begitu. Itu dia. Belum ada jawabannya. Belum ada jawaban. Belum ada petunjuk. Iya. Tetapi kan nggak mungkin kan udah nelpon ke temennya, pasti kan udah ada kasak kusuk nih, ya kan? Iya. Pasti dong gitu. Kita tinggal nunggu aja sekarang ini. Oh beliau? Iya, sama mungkin istrinya. Harusnya kan. Aku takutnya beliau ini dia tidak tahu, iya kan? Iya kan? Nggak apa-apa dong kita, maksudnya kan, maksudnya. Om, kalau Om nggak tahu nih apa yang terjadi, nah ini waktunya nih Om, jangan-jangan ada miskomunikasi gitu kan? Gitu kan ya? Om. Nggak apa-apa kan kita nggak tahu. Iya. Jadi maksudnya siapa tahu Om juga nggak tahu. Ini ada dari keluarga dari Raffi sama ibunya. Monggo dihubungi gitu kan? Iya, betul. Benar kan? Iya, betul. Supaya bisa dikonfirmasi nih. Siapa tahu ada dugaan pemalsuan dokumen. Iya, siapa tahu ini foto Om diedit. Iya dong, siapa tahu diedit kan? Iya kan? Ini kan nama baik. Betul. Nanti monggo bisa hubungi langsung ya. Bisa. Di IG-nya gitu. Ada kontak person juga ada. Ada kan gitu. Oke. Nah, kita sampai ke titik terakhirnya nih. Titik terakhirnya adalah laporan ini kan sudah masuk. Bukti-bukti udah dikasih. Oke. Udah ada lawyer juga. Sudah. Oke. Berarti nunggu Vina sama Om Isan nih. Iya. Ya kan untuk mengklarifikasi. Kalau mau datang ke sini juga boleh. Nah, gitu kan. Sebagai mediator. Iya kan kita harus netral kan. Kan ini kan dugaan dari kalian kan belum tentu kebenaran dari mereka gitu. Betul. Nah, pertanyaannya adalah anak itu gimana? Itu Bang yang masih jadi pertanyaan Bang. Aduh. Itu memang harus dibuktikan sih lewat tes DNA mungkin ya. Tapi you feeling itu anak lu bukan? Selama ini karena selama setahun anggapnya anak ya anak, sayang sebagai anak. Gimana bapak ke anak lah, sama kayak anak ke satu, kedua juga rasa sayangnya itu sama. Cuma maksudnya you feelingnya lebih kemana nih? Ya karena banyak yang bilang tuh nggak mirip tuh mukanya kok beda tulangnya sih. Nggak bisa, gua nggak bisa pakai acuan gitu, nggak bisa. Temen juga ada yang ngasih tahu, ya namanya bayi kan berubah-ubah. Berubah-ubah bro. Ntar lah tunggu berapa lama ya, gue bilang. Ya tapi gue selama ini masih nganggap anak lah. Tapi lu sayang sama anak itu? Sayang. Sayang lu tuh satu kangen gitu, pengen ketemu mulu gitu. Gimana itu anak sekarang? Itu yang dia bilang kata dirawat sama budenya, bilangnya dia waktu ini nggak tahu loh waktu Vina lahir, nggak dikasih tahu, tiba-tiba kasih fotonya itu tiba-tiba pulang perut kempes. Ya tiba-tiba pulang perut kempes, kasih foto orang melahirkan di sofa, di tempat tidur apa sofa lah gitu, tapi foto. Ini gue waktu melahirkan di rumah temen katanya. Terus yang anak kedua gimana? Yang pertama yang anak kalian yang pertama. Nah, ini itu dia. anak sambung gue kalau gitu ya. Iya. Lah itu yang tiba-tiba dibawa sama neneknya, dibilang tadi kan gue ngerawat tuh dua-duanya karena nggak bisa ngerawat 3 anak, yang satu yang terakhir tuh di budenya dulu lah katanya. Tunggu, tahan dulu ya. Ini kan anak sambungnya. Anak sambung kemana nih?
Dibawa sama neneknya kemarin Dibawa baru-baru nih sama ini. neneknya. Betul. Ini anak kalian bersama nih. Sama Ini. gue. Iya. Ah, Oh, ikut Udah, sekarang udah diambil dong. yang cewek ya? Yang cewek. cewek. Nah, ikut. Mm-mm. Yang cowok nih? Yang cewek juga Cewek itu juga. tuh semuanya cewek. Oh, ini cewek nih yang terakhir. Tiga-tiganya cewek. Oh, itu cewek. Cewek. Oke. Nah, yang cewek ini yang itu yang lucu mungkin tuh. Iya, iya. Kemana? Sama Vina. Sama oh, dia. Vina ambil. Iya. Dibilang sama budenya, dia bilang. Oh, cuma satu nih di kalian. Iya. Nah, anak yang kedua ini aman kan? Aman. Ya, tapi, Aman. tapi banyak yang bilang juga Jadi akhirnya. ngerti kan maksudnya sorry ya. Iya, jadi jadi sepaket. kemana-mana Iya. gitu loh. Jadi melebar. Makanya semuanya pada bilang, coba deh. Iya. Udah, gitu. Mm-mm. Tapi kan gini bro, ini laki sama laki ngobrol ya. Mhm. Iya. Buruk-buruknya kita ngomong buruk ya. Ya. Baik-baiknya itu anak lu lah. Mm-mm. Dan lu sayang lah sama mereka. Gak ada ibunya nggak apa-apa ya. Lu Nggak tetap apa-apa. urus lah ibaratnya gitu. Kalau ternyata bukan anak lu yang terakhir. Ya kalau memang harus gua rawat, gua pegang akan gua bertanggung jawab. Ya bukan bertanggung jawab Kalau maksudnya. bukan nih maksudnya. Oh, kalau bukan ya? Hmm. Kalau bukan, waduh, itu apa ya? Jawabannya belum ada lagi sih Lu sebenarnya. nggak Tapi, punya jawaban ya. tapi kalau emang dia ada, nih lu pegang, gua pasti akan pegang. Lu rawat ya. Rawat. Walaupun itu bukan anak lu. Walaupun bukan, Karena lu udah sayang. udah sayang. Tanya dong sama anak yang pertama dia gimana? Yang pertama gitu. Yang pertama aja gua anggap anak sendiri, bro. Oh. Sampai gitu. sekarang dia tuh kepikiran sama anak yang pertama. Nah. Karena kan ditaruh di depan neneknya. Iya. Neneknya ini backgroundnya tuh nggak baik. Gitu. Dan itu banyak sekali DM yang masuk. Jangan deh, jangan tuh. Kurang enak gitu Iya, didengar. Dia jangan di neneknya deh. Lebih baik diambil aja gimana caranya. Ini Raffi juga lagi bertanya-tanya gimana caranya. Tapi dia kemarin udah telepon sih ke keluarga dari bapaknya. Iya. Udah telepon. Mendingan ambil deh tuh anaknya si Reva. Oke. Daripada sama ibunya si Vina. Aduh bahaya. Udah itu banyak DM-DM Oh, akhirnya. jadi lu khawatir. Mm-mm. Itu yang bahasanya apa tuh kemarin? Apa? Itu cucu lu 3, iya bagus, Oh, aset iya. gue katanya. Itu neneknya Maksudnya apa tuh Apa aset maksudnya gue aset? tuh? aset. Apa maksud? Tahu kan maksudnya dia tuh emang yang begitu dan itu banyak banget info yang tahu nggak sih ibunya tuh dulu yang ngejual anaknya gitu. Gue takut nih. Udah Makanya. kemana-mana banget jatuhnya ya. Jadi melebar kemana-mana. itu apa setelah ini kasus keluar apa sih ini udah diposting semua jadi viral gini jadi banyak info tentang ibunya sebenarnya pusatnya tuh akarnya tuh dari ibunya jadinya. Yang paling habis pikir yang kamu dapat info apa? Ibunya nikah sama temannya. Ibunya nikah, Sama temannya Vina. tapi dugaan ya. Benar. Benar. Orang ngeliat Bener dan kan? itu Saksi belum banyak, cerai diakuin sama banyak. bapaknya. Diikutin sama penerusnya tuh. Makanya anak gue aduh jangan sampai deh. Anaknya perempuan kan. Bagaimana dengan anak lu yang sekarang nih, yang kedua ya berarti ya? Kan yang pertama bukan anak lu tapi lu anggap anak. Yang kedua yang anak lu bersama dengan Vina. Ini kan jadi kemana-mana nih ya. Ternyata bukan nih. Ternyata. Lu gimana? Tetep gue rawat. Rawat juga ya? Lu udah sayang ya? Udah sayang banget. Anget ya? Kalau dia mau ambil semua gimana? Waduh, bahaya. Apa nih? Ya karena tadi backgroundnya itu latar belakangnya memasukkan dari sana, ternyata seperti ini gitu. Kalau dipegang sama mereka mau masa depannya mau kemana gitu. Untuk sekolah aja nggak diperhatiin. Gua rasa yang pertama belum disekolahin sampai sekarang. Umur berapa ya? Umur 8. Kelas 3 kemarin waktu diambil dari gua kan lagi masih sekolah itu. Oh, oke. Tiba-tiba diambil aja sampai gurunya nanya, "Pak, ini kok nggak masuk-masuk ya?" Katanya. Kirain udah diurus. Udah berapa lama sih pisah? Kalau sama yang anak yang ini liburan kemarin tuh akhir tahun tuh, liburan semester. Kapan? Bulan apa tuh? Desember Desember ya? akhir ya, Desember akhir. Berarti 2 bulanan. Ya. Yang lain? Yang kedua kan sama gua. Karena waktu itu mau dibawa, gua bilang jangan karena mau sekolah. Oke. Sorenya. Dia datang tuh pagi-pagi tiba-tiba Oke. tuh. Nah, kalau yang ketiga ini kan emang suka kadang datang lagi dibawa sama Vina, dia pulang bawa yang ketiga gitu. Oh, jadi lebih sering ikut dia tuh. Oke. Gitu. Kasar-kasarnya ini kan mau pisah nih. Mm-mm. Berarti kan lu harus talak dia. Betul. Ini belum dilakukan. Belum. Penalakan dan itu belum. Nggak ya? ada Jadi istilah polisi perceraian. dulu nih. Polisi dulu. Ya kan kalau misalnya udah ada laporan polisi mungkin lebih memudahkan untuk alasan udah nggak Hak perlu asuhnya dicari-cari lebih gampang. hak asuhnya. Hak asuhnya iya juga kan? kan. Nah, oke. Hak asuhnya nih. Lu mau yang mana nih dari 3? Misalkan kalau gua harus pegang semua ya udah gua pegang semua, tapi kan yang pertama itu masih ada keluarga bapaknya dan dia bersedia untuk megang dia. Iya, iya maksudnya lu nggak punya hak lah ibaratnya Iya, kalau yang ini kan ya. Betul. Kalau yang kedua udah pasti gue pegang karena itu kan memang
ya terjadi di dalam pernikahan gua ya. Iya. Karena juga nggak ada yang bumbu-bumbu kayak gini, nggak ada nih. Iya, cuma ini kan jadi kemana-mana, ngerti kan maksudnya ya? Jadi benar. berpikiran kesana sini Iya, kan, iya. benar-benar. Yang ketiga, Nah kalau yang ketiga itu butuh pembuktian sih. Walaupun udah sayang tapi tetaplah harus ada pembuktian. tapi kalau kayak begini yang kedua juga lu pasti pengen buktiin juga jadinya. Betul. Iyalah. Astagfirullahaladzim. Iya, itu makanya Kuladewa kan bilang harus buktiin mah Nara tuh harus di. Oke, kita ambil skenario paling buruk ya. Ya. Yang kedua ternyata bukan. Yang ketiga ternyata bukan. Di perebutan hak asuh, lu mau fight nggak? Nah, ini kan kita Fight. bicara. Lu fight ya? Pasti fight. Yang pertama enggak lah, ya nggak Yang perlu ya. pertama ya nggak perlu kan ada yang mau megang dan juga Iya. kan itu memang bukan tanggung jawab gue pada Iya. saat itu kan di luar pernikahan gue kan Iya. dia ada kan. Tapi kalau dia mau kasih ke lu beban itu, lu ambil. Ambil. Ambil ya. Oke, berarti yang kedua nih kalaupun bukan dua-duanya, lu fight. Udah pasti fight. Apalagi kalau anak pasti lu fight kan ya. Ya kita doakan saja semoga yang pertama anak lu, yang kedua anak lu. Cuman perlu pembuktian. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kebayang nggak? Iya, gue kebayang sih. Nanti kalau seandainya memang iya, alhamdulillah. Tapi ternyata bukan dua-duanya. Tahu nggak reaksinya gimana? Kita kan harus siap juga nih. Sekarang mau nanya sama mama, kan mertua pasti ada sangkut paut, ini cucu. Iya. Ya kan tadi lu, besar nih hatinya anak lu. Kalau bukan dua-duanya lu gimana? Kalau bukan, ya sama sih. Kita aja gini loh, jangankan manusia, bukan kan anak manusia. Nah kucing aja di rumah kita adop, kasarnya. Ya kan, kucing aja kita adop, kita sayang, kita rawat, kita vaksin, kita kasih makan apa segala macam. Gimana kalau misalnya seorang anak yang selama ini udah kita sayang, gitu loh. Kita udah menganggap dia emang udah cucu kita gitu. Jangankan yang kemarin kita anggap ini anaknya ya. Itu yang anak sambung aja udah, ya kita udah ngapain. Gue cukup berempati lah. Tapi kan kita tetap buka tempat lah untuk pihak daripada Vina juga. Karena kan dia bisa mengklarifikasi. Dong. Dan Pak San juga dia bisa mengklarifikasi ibaratnya begitu. Siapa tahu ini semua ada konspirasi, ada kebohongan mungkin bukan foto beliau. Ini tidak pernah terjadi, ini AI dan lain-lain kan gitu. Nah kalau misalnya kalian ini up ini ke publik ya, sebenarnya yang kalian pengen capai apa? Alasannya iya. Awalnya tuh cuma supaya dia keluar. Oh ini yang mau Iya, dikejar. sebenarnya ini supaya dia keluar. Karena sudah tidak bisa dihubungi. Iya, itu intinya sih itu aja. Bisa ngedesek gitu. Iya, bisa ngedesak. At least dapat berita lah, info dari temennya, dia keberadaan dia di mana, tolong dia kasih kabar. Kan kayak sekarang kan info-info, tapi kan info-infonya itu malah menjatuhkan Vinanya sendiri sebenarnya. Info-info yang selama ini Raffi dan kita keluarga besar juga nggak tahu Vina itu siapa, Vina dulunya gimana. Itu kan semua akhirnya jadi banyak info. banyak Ya. info. Tapi kan perlu diklarifikasi sama beliau. Maksud gua ini kan, jadi kalian tuh pengen dia muncul klarifikasi dan beresin gitu itu kan. sih sebenarnya cuma sesimpel itu. Oke. Sesimpel awalnya tuh cuma ya lu klarifikasi, akui kesalahan kalau emang benar Kalau salah ya. minta maaf. Udah gitu Selesai. selesaikan lah masalah. Kalau emang mau cerai ya ceraikan secara baik-baik. Lu baru menikah lagi, kan yang benar begitu. Iya, mau nggak mau kan ibaratnya gitu. Nggak pengen penjarain juga gitu loh. Tapi dia nantang dengan menjawab, dengan mend-DM ya kan. Terus ya dia yang di DM, adiknya Raffi juga di DM. Terus ya istrinya, adiknya juga di DM gitu sama dia. Oke. Lu pengen ngomong sesuatu nggak langsung? Ini siapa tuh dia nonton kan di tempat yang sekarang di mana sih terakhir yuk update-nya? Itu ngaco, Kalimantan, ada yang bilang di Depok, ada yang bilang di Banjarnegara, ya Pokoknya kan? untuk Vina dimanapun kamu berada. Iya, kalau berada, cobalah ayo kita jalan komunikasi, kita beberkan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kalau nggak mau lewat media, bisa kita tertutup dulu kalau kamu malu ya. Iya, secara pribadi ya. Secara pribadi dulu. Kalaupun nggak bisa ngontak saya emang blok kamu, bisa ke nomor lawyer, ke nomor Rangga, ke nomor Mama juga ke tim ada. gua boleh ya. Boleh Nanti ke kita tim, kalau mau ke tim Densu juga mau di mediasi boleh. juga boleh. Mau di mediasi juga boleh. Gimana caranya? Ayolah selesaikan. Ini sesuatu yang ganjel dan lu nggak akan bisa lah hidup dalam keadaan kayak begini. Awalnya kan tenang juga. baik-baik, jadi selesaikanlah secara baik-baik, kan enak gitu ya. Dia juga minta baik-baik, tapi kemarin ayo kita buat ini, kita selesaikan baik-baik. Tapi yang di setting tuh aneh, bukannya baik tapi aneh gitu. Bukan buruk juga tapi aneh. Aneh. Penghinaan sendiri. Iya, Bikin intinya begitu lah perjanjian ya. pakai tangan. Apaan kita nikah secara sah negara kok tiba-tiba diceraikan hanya
tanda tangan di atas materai, aneh banget. Tapi lu nggak mau buka blognya dia, siapa tahu ada message dia yang lu nggak kekirim. Gue sih nggak mau lah, pokoknya berdua gitu, nggak mau, harus ada orang tengah-tengah lah. Biar kalau ada. baca Kalau makin nggak hati mah, sendiri pengen ngaco. nonjok tuh pasti handphone hancur. Takutnya. Iya. Takutnya ke distract yang lain maksudnya. Oke, tapi kira-kira masih ada nggak barang-barang nggak baik di diri dia nih dari feelingmu sebagai ibunya? Masih ada. Ya? Ada banget ini karena apa? Ya kayak kemarin di rumah tiba-tiba waktu kan udah ditarik ke rumah nih padahal ya kan, tiba-tiba dia terkapar lagi sampai. Barusan? Iya 2 hari yang lalu. Oh. Ini gue bisa ngomong, bisa ketawa-ketawa baru-baru ini. Sebelumnya kayak pemurung tau nggak? Ada videonya di kondisi. Enggak, gue kalau lagi diem tuh pasti, kalau nggak di kamar, pas anak-anak main, gue di rumah sendiri gini aja. Renung aja emang. Ngeliatin cicak. Semoga ini bisa selesai. Kalau saran saya sih di ranah pribadi. Iya, tapi kan tadi udah jelas disampaikan kan tujuannya. Dia keluar gak? Kalau lihat dari sifatnya ya, dari emang sifatnya dia pasti sekarang lagi mencari bantuan. Lagi mencari bantuan, nggak tahu secara apa, tapi yang dia pakai pasti yang tadi. Kayaknya dia begitu dulu. Bisa supaya begitu? ya, supaya pokoknya dia memakai sesuatu dulu yang kita iba dulu sama dia. Gitu. Makanya kamu laporin. Ya, gitu. Karena kita ya kan kalau misal aduannya kayak gitu kan ada beberapa orang yang percaya, ada yang enggak. Iya. Tapi kan ini ada hal yang dibikin sama Vina dulu. Iya. Ini juga ada cerita sih dari tetangganya juga. Vina tuh pernah bikin geger sekampung. Kenapa? Karena dia bilang katanya dia tumor, harus angkat rahim. Dianterin lah sama tetangganya ke rumah sakit karena dia lagi sakit. Ya kan panik. Ternyata brojol lah tuh yang anak pertama itu. Itu. Tapi semenjak kamu naikin berita ini ada serangan, maksudnya hujatan dari netizen? Ya itu pasti ininya, circle-nya dia aja. Yang maksudnya cuma isinya nggak banyak ya? nggak banyak. Dan itu isinya Lebih banyak yang dukung? Iya. Ngejelekin Raffi paling cuma gitu aja. Tapi nggak ngaruh lah. Emang orang pasti kan ada yang pro kontra tuh pasti ada ya. Iya. Tapi kan pasti Raffi kan juga pasti ada kurang ya. Tapi kan intinya kan itu bisa diselesaikan di dalam rumah tangga ya. Iya. Gitu. Iya, maksudnya paham. Ya kita mau baik lah semua lah. Iya, saya turut berempati. Semoga semua hal ini bohong ya. Semoga ini hanya mimpi buat saya. Iya. Ya, semoga ini bisa diklarifikasi dengan baik. Kita doakan yang terbaik buat. Aduh. Terima kasih ya. Minum. Thank you. Ya. Udah. Sampai dehidrasi 3 hari nangis. Mata sampai begini. Sekarang udah lebih tenang ya. Kadang-kadang tapi kalau misalnya dia kayak kemarin dia sakit sih ini juga. Tenang. Ada Cleo ya. Murni airnya segar rasanya. Oh iya.